Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk membahas kiat meraih ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah membahas poin pertama di pertemuan yang lalu, yaitu tauhid. Sebab tauhid itu menghapus dosa yang sangat agung. Sekarang poin yang kedua. Di antara amalan yang bisa mengundang turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah adalah apa yang sedang kita kerjakan sekarang, yaitu menghadiri majelis ilmu, thalabul ilm. Apa yang kita lakukan sekarang ini amalan yang sangat agung. Ampunan Allah turun. Ada janji dari Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk diberikan surga dan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berkata Nabi SAW, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah memiliki beberapa malaikat yang suka keliling-keliling, muter-muter, terbang-terbang. Yabtaguna majalisaz dzikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Apa termasuk majelis ilmu? Iya, seutama-utama zikir adalah ilmu. Ini ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan seutama-utama majelis zikir adalah majelis ilmu. Karena tak ada yang bisa lebih mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Zikir itu ingat kepada Allah. Baik dengan lisan, ataupun dengan hati, ataupun dengan anggota badan. Zikir dengan lisan, menggerakkan lisan menyebut nama Allah. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dan yang sejenisnya. Membaca Al-Quran, itu juga termasuk zikir. Zikir dengan hati adalah mengingat kebesaran Allah. Ingat kepada surga, kepada neraka, kepada hari akhirat, kepada alam kubur. Itu zikir dengan hati walaupun mulut tertutup. Dan seutama-utama zikir adalah apa yang diucapkan oleh lisan dan dihayati dengan hati. Zikir dengan anggota badan banyak, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Wa dzikrul ainaini bil buka, wa dzikrul udhunaini bil isgha, wa dzikrul yadaini bil a'ta, wa dzikrul
rijlaini bil masyi. Zikirnya kedua mata adalah menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya kedua telinga dengan cara menyimak, mendengarkan pedaran ilmu, kajian ilmu, mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu zikirnya telinga. Zikirnya kedua tangan dengan cara memberi. Zikirnya kaki dengan cara melangkah ke masjid, ke tempat-tempat yang baik. Itu zikir dengan 3 unsur yang ada dalam diri kita, dengan lisan, dengan jiwa atau hati, juga dengan anggota badan. Dan yang bisa memotivasi kita untuk itu adalah ilmu. Oleh karena itu, zikir yang paling utama adalah ilmu, baik belajar atau mengajarkannya. Dan majlis zikir yang paling utama adalah majlis ilmu. Jadi ada para malaikat yang selalu terbang-terbang. Begitu melihat ada majlis ilmu, mereka saling berseru. Ini yang kita cari. Lalu mereka berkumpul, berkerumun. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu perawi hadis ini, mendemonstrasikan para malaikat bertumpuk satu sama lain sampai ke langit dunia. Saking banyaknya. Begitu beres, ya'rujuna ilallahi. Mereka itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke atas langit. Karena Allah ada di atas langit. Aamintum man fis sama'. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Naik. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah lebih tahu. Kata Allah, min aina ji'tum, dari manakah kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari hamba-hambamu ya Allah. Mereka berzikir kepadamu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan apa yang mereka inginkan dengan berzikir kepadaku. Para malaikat menjawab, yarjuna jannataka. Mereka mengharapkan surgamu. Allah bertanya, hal ra'aus jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku? Dijawab belum. Fa kaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat surgaku? Pasti mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam meminta kepadamu. Kita kan belum pernah lihat surga, hanya mendengar atau membaca gambaran surga dari Quran atau hadis yang sahih. Melihat belum. Itu saja sudah pikabitain, bikin ngiler, menggiurkan. Bagaimana kalau sudah melihat, pasti sungguh-sungguh lagi. Lalu para malaikat menyatakan, wa yasta'jirunaka. Mereka pun meminta perlindungan kepada engkau ya Allah. Allah bertanya, wa mimma yasta'jirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, min narika, dari nerakamu. Hal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah melihat, pasti sungguh-sungguh lagi dalam minta perlindungan. Apa kata Allah? Asyhidu, saksikan oleh kalian. Inni qad ghafartu lahum. Aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Tuh. Yang hadir dalam majlis zikir, majlis ilmu, Allah ampuni dosanya tuh. Turun magfirah dari Allah. Tentu saja selain pahala ya. Terus wa'ataituhum ma yarjunani.
Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka harapkan dari aku, yaitu surga. Terus aku pun akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Dilindungi dari api neraka. 3 itu yang Allah janjikan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu. Ampunan, surga, dan dilindungi dari api neraka. Kata malaikat, ya Rabbi, anna fihim rajulun khatta'un kana marra wa jalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan mereka ada orang yang ahli maksiat. Nggak niat hadir. Dia lewat, terus tiba-tiba ikut gabung. Gimana nih orang yang kayak gini? Umpamanya lagi jalan-jalan, muter-muter nggak niat ngaji, ada masjid, ada kumpulan, ikut saja. Atau kadang-kadang umpamanya sang suami nganter istrinya aja, di drop. Tapi bingung mau kemana, akhirnya ikut duduk aja di masjid. Tadinya nggak niat, hanya lewat, hanya nganter. Tapi kemudian duduk, dapat nggak? Kata Allah Azza wa Jalla, aku ampuni mereka. Humul qaumul ladzi la yashqa jalisuhum. Karena mereka, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu adalah satu kaum yang siapa saja yang bergaul dengan mereka, orang itu tidak akan binasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini menjelaskan bahwa salah satu amalan yang bisa mengundang ampunan dari Allah selain pahala tentu saja adalah duduk dalam majelis ilmu. Seperti yang sedang kita lakukan ini. Nah, ditunjang dengan hadis lain yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Abu Umamah, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang 2 orang. Pertama alim, kedua abid. Alim itu orang yang berilmu. Abid itu orang yang ahli ibadah. Tapi tidak berilmu. Mana yang lebih utama? Ayyuhuma afdal. Mana yang lebih utama? Alim dengan amalan yang pas-pasan. Orang itu berilmu tapi amalnya pas-pasan. Hanya amal fardu saja. Yang sunnahnya sering ditinggalkan. Apa mungkin orang berilmu tapi amalnya pas-pasan, sering meninggalkan amalan-amalan sunnah? Ya mungkin. Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada 2 golongan manusia yang karena kewajiban sering meninggalkan amalan sunnah. 2 golongan ini pertama Umaro. Umaro itu penguasa mungkin dari level RT, RW, desa atau kelurahan terus. Karena apa? Mereka punya banyak kesibukan yang menjadi kewajiban. Ngurus warga. Mungkin ada yang mau ngurus KTP, KK, surat pindah, surat untuk pengantar nikah, NAT, numpang alamat, atau apapun kan banyak ya. Kalau mereka sholat sunat dulu, warga tidak terurus atau terbengkalai atau yang lain-lainnya. Kalau mengamalkan amalan-amalan sunnah dulu. Makanya mereka sering meninggalkan karena keadaan. Meninggalkan amalan sunnah. Kalau yang wajib enggak. Yang keduanya ulama. Kenapa? Karena punya kewajiban. Mungkin ngajar, mungkin ada orang yang bertanya dan seterusnya. Karena keadaan bukan karena malas.
Mana yang lebih utama, orang alim tapi ibadah pas-pasan atau abid, ahli ibadah tapi ilmunya pas-pasan? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, fadlul alimi alal abid kafadli ala adanakum. Wa fi riwayah kafadlil qamari laylatal badri ala sa'il kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan aku dibanding orang terendah di antara kalian. Dalam riwayat lain seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Keutamaan orang karena ilmu dan amal banyak Quran hadis. Gak ada keterangan orang mulia karena nasab, gak ada. Tapi karena ilmu itu banyak Quran dan sunnah. Oleh karena itulah maka Rasul SAW yang menyatakan demikian. Terus beliau menerangkan dan keterangan selanjutnya ini menjadi penyebab. Salah satu penyebab kenapa orang alim lebih utama daripada abid. Kata beliau, innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Karena sesungguhnya Allah juga para malaikatnya juga seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Ya malaikat, ya binatang, sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Atau ikan yang ada di lautan. Semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia. Dalam hadis riwayat Safwan bin Asal termasuk orang yang mencari ilmu. Dapat salawat dari Allah, para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu sama-sama dapatnya. Dapat salawat. Kalau salawat dari Allah artinya sanjungan, pujian Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Itu penjelasan para ulama mengutip tafsiran salawat dari Abul Aliyah rahimahullah. Salatullahi ala abdih sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Dipuji orang itu di hadapan para malaikat. Disebut namanya. Adapun salawat para malaikat dan makhluk lain maksudnya istighfar mereka dan tarahum mereka kepada orang ini. Para malaikat memintakan ampun. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Selama ngaji, selama kita duduk di sini, yang belajar, yang mengajar, dapat istighfar dan tarahum para malaikat. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmati mereka. Terus begitu. Dan doa malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Penghuni langit dan bumi loh. Sampai semut, sampai ikan, seluruh binatang pun bersolawat. Memintakan ampunan bagi orang tersebut. Kepada Allah Azza wa Jalla. Ampunan dan rahmat. Dikabul oleh Allah. Sadar tidak sadar, terasa tidak terasa, dosa orang yang sedang ngaji ini berguguran. Ampunan Allah turun, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala turun. Kenapa di dalam kajian seperti ini banyak ampunan Allah, maghfirah Allah turun? Pertama karena ada salawat dari Allah dan para malaikat bahkan seluruh makhluk. Keduanya ini adalah kebaikan. Ngaji ini kebaikan, ngajar ini kebaikan. Al-hasanat. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Kata Nabi SAW, fa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa, keburukan tadi. Jadi karena ini kebaikan maka menghapus dosa. Ketiga ada pengorbanan, masyaqqah. Masyaqqah itu penderitaan. Kita ada penderitaan yang kita alami, iya, kecil ataupun besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Mulai dari perjalanan dari rumah ke sini kena angin, macet, macam-macam. Sampai di sini penderitaan berlanjut. Sejam setengah minimalnya ya, bisa lebih. Kita duduk di atas alas yang teas, tanpa senderan, cangkel, pegel, sing siremen, ngantuk, ditahan. Menderita enggak? Menderita, itu masyaqqah. Setiap masyaqqah, apapun bentuknya, fisik ataupun psikis, itu menggugurkan dosa. Makin menderita, makin besar dosa yang gugur. Makin besar pahala yang Allah berikan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan Allah berikan sesuai dengan kadar penderitaan. Jadi makin kita ngerasa cangkel, pegel, cangkeng, pararanas dan seterusnya, makin bagus, makin banyak dosa yang gugur dan pahala yang Allah berikan. Makanya ngajinya yang lama sampai zuhur gitu. Jadi ini yang menjadi penyebab kenapa ngaji ini mengundang ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui salah satu di antara amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghadiri majlis-majlis pengajian. Jadi keuntungan dari majlis pengajian bukan sekedar ilmu, tapi banyak. Selain ilmu ada rahmat, ada sakinah, ketentraman jiwa, ada ampunan, ada pahala, ada ukhuwah Islamiyah, ada nanti kita suatu saat membahas tentang salah satu di antara faidah dari ilmu, pembuka rizki. Makin orang menambah ilmunya, maka pintu rizki akan semakin terbuka. Kalau nggak salah hari Sabtu ini, pekan ini, kita ada acara di Pusdai sore tapi pada asar. Dengan judul upgrade ilmumu, upgrade kehidupanmu. Menambah ilmu itu mengupgrade kebaikan dari kehidupan kita dari semua sisi. Aspek lahir, aspek batin, aspek individual, aspek keluarga sama komunitas, aspek dunia, aspek akhirat. Hadir coba nanti. Ajak ya AA, teteh, emang, bibi, uwa, suan, alo dan seterusnya, anak-anak tetangga se-RT ajak. Nanti ba'da asar hari Sabtu di Pusdai. Sudah diumumkan sekarang tapi nanti BC-nya juga akan ada. Dengan judul itu, upgrade ilmumu, upgrade kehidupanmu. Salah satunya ilmu ini pembuka rizki. Dan jadi banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Inilah poin yang kedua, amalan penghapus dosa, amalan yang menjadi pengundang turunnya magfirah dari Allah. Yang pertama adalah tauhid, sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Dan yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Yang ketiga, ini sehari-hari ini kita lakukan, tapi banyak yang mengabaikan. Seluruh amal yang berkaitan dengan sholat fardu yang 5 waktu itu
itu menghapus dosa. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamas wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ilal ramadan kafaratun lima bainahunna man lam taghshal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa-dosa yang ada yang dilakukan di antara amalan-amalan tadi. Salat subuh tadi kita itu menghapus dosa dari Isya sampai subuh. Mungkin pada subuh kita beraktivitas dosa lagi, nanti kita salat zuhur. Salat zuhur itu menghapus dosa-dosa kita dari subuh sampai zuhur. Begitulah seterusnya. Tidak hanya salat, nanti kita terangkan. Kenapa salat ini menggugurkan banyak dosa? Walaupun secara detail ini akan dibahas di dalam kajian Al-Khusyu' fi Shalah hari Ahadnya di Al-Furqan tuh. Kemarin kita baru membahas keutamaan khusyuk di dalam salat. Kiat meraih kekhusyuannya belum? Siapa yang ingin memperoleh bimbingan meraih kekhusyuan salat, hadir Ahad besok di Al-Furqan Jalan Jurang. Dibahas itu Al-Khusyu' fi Shalah. Nah, semua hal yang berkaitan dengan salat itu menghapus dosa-dosa. Sebagaimana pertama, berwudu. Sebelum salat kan kita wudu dulu ya. Ketika kita berwudu, itu gugur dosa-dosa. Kita membasuh wajah. Semua dosa yang dilakukan oleh indera yang ada di wajah berkumur-kumur. Semua dosa yang dilahirkan oleh mulut kita itu gugur bersamaan dengan disemburkannya air ketika berwudu. Mata, ketika kita menggunakan mata dengan tidak bijak, banyak dosa yang dilakukan oleh mata dengan berwudu gugur. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh tangan. Demikian juga dilakukan oleh kaki. Demikian juga oleh kepala kita. Begitu dibasuh dengan air wudu, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Terus selain itu kita melangkahkan kaki ke masjid seusai berwudu. Itu kaki kanannya menambah pahala, derajat, kemuliaan. Kaki kirinya juga menghapus dosa. Bersabda Rasul SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal-amal yang menyebabkan Allah menghapus dosa-dosa seorang hamba dan meningkatkan derajat kemuliaan dia di mata Allah. Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah. Amal apa itu? Beliau menjelaskan, isbagul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharu shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Kata Nabi SAW, yang bisa menghapus kesalahan dan meningkatkan derajat adalah pertama, menyempurnakan wudu di saat makarih. Makari itu kondisi yang kita tidak suka untuk berwudu di dalam kondisi seperti itu. Baik karena cuaca yang sangat dingin, kalau di kita musim apapun tidak begitu terasa. Kecuali mungkin subuh di Lembang, di puncak, ya mau wudu, aduh dingin luar biasa. Kalau di negara-negara di Timur Tengah, pas musim dingin, pas Desember, pas Januari, aduh
dinginnya itu nyocok. Apalagi di Eropa, di Amerika, di Australia yang mengalami musim dingin. Itu sungguh berat untuk berwudu. Itu namanya makarih. Atau karena memang malas. Menyempurnakan wudu di saat itu menghapus dosa, meninggikan derajat. Kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid, baik untuk sholat fardu ataupun untuk apa saja yang dilakukan di masjid dalam rangka ibadah, termasuk kajian. Setiap satu langkah kaki kanan menambah pahala, kemuliaan, dan setiap langkah kaki kiri itu menghapus dosa. Makin banyak langkah, makin banyak dosa yang terhapus. Makin banyak pahala yang Allah berikan. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW menganjurkan untuk mengambil rute terjauh ketika berangkat ke masjid. Kalau dari rumah ke masjid banyak rute yang bisa dilalui, ambil yang terjauh. Dari sinilah maka para ulama juga menganjurkan kalau bisa melangkah ke masjid itu langkahnya kecil-kecil, kerep gitu. Jangan setengah meter selangkah, atau nanti jadi sedikit langkahnya. Udah kerep saja ya, 5 cm selangkah, 10 cm selangkah, akhirnya banyak langkahnya. Banyak langkah, banyak pahala, banyak dosa yang gugur. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man tatahhara fi baiti thumma masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya fara'idata min fara'idillah kanat khututahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, lalu dia berjalan menuju ke salah satu di antara rumah Allah untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, salat ataupun kajian, mencari ilmu wajib. Salat fardu juga wajib. Maka setiap 2 langkahnya, 1 langkah yang kanan meninggikan derajat, 1 langkah yang kiri menghapus dosa dan kesalahan. Ampunan Allah turun di sana. Jadi lihat ketika wudunya menghapus dosa selain menambah pahala. Ketika berjalannya menuju masjid juga begitu, menghapus dosa selain menambah pahala. Termasuk ketika sholatnya, maka berdosa-dosa itu gugur. Ketika seorang hamba ruku, maka ketika rukunya dosa dan kesalahannya disimpan, ditumpukan di atas pundaknya. Dan ketika dia bangkit dari ruku, seluruh dosa-dosa yang ditumpukan itu berguguran, berjatuhan dari badannya. Terlebih ketika sujud, seluruh dosa dan kesalahannya juga ditumpukan di atas bahu dan punggungnya. Dan ketika dia bangkit, maka seluruh dosa dan kesalahannya digugurkan dari badannya. Intinya mah, semua gerakan sholat, mau berdiri, mau ruku, mau sujud, mau duduk, itu menghapus dosa-dosa. Kenapa? Karena tadi di semua gerakan itu ada kebaikan, ada zikir. Zikir dengan apa? Dengan lisan. Ketika berdiri ada doa meminta ampunan dosa. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu minta ampunan. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku, sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat, antara barat dengan timur. Maknanya apa? Maknanya jaga diri ini dari kesalahan, dan ketika melakukan kesalahan anugerahkan kepada kami untuk bertobat dari kesalahan itu.
Al-Fatihahnya, bacaan Al-Fatihah menggugurkan dosa-dosa. Surat yang dibaca juga seperti itu. Rukunya ada 2 penghapus dosa. Pertama sikap rukunya penghapus dosa. Yang kedua zikir di dalam rukunya yang menjadi kewajiban. Rukunya rukun. Doa dalam rukunya wajib. Dua-duanya penghapus dosa. Demikian juga sujud, demikian juga i'tidal, demikian juga duduk. Apalagi dalam duduk ada Rabbighfirli warhamni. Menggugurkan dosa. Dan banyak lagi keterangan lain kenapa salat ini bisa menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Sampai Rasul SAW mengumpamakan bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar yang mengalir lalu orang itu mandi sehari 5 kali. Masih adakah daki kotoran yang menempel di badannya? Dijawab tidak ya Rasulullah. Jangankan 5 kali, kita aja yang sehari 2 kali maksimal ya. Yang kedua mandi mungkin sekali. Merasa segar, merasa fresh gitu ya. Apalagi 5 kali, kebayang. Tak ada yang tersisa dari kotoran. Apa kata Nabi SAW? Demikianlah salat yang 5 waktu. Menghapus dosa-dosa. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan termasuk dosa-dosa besar, tidak hanya dosa kecil. Kan kita pernah membahas salah satu keutamaan dari niat yang ikhlas itu. Keikhlasan di dalam beramal itu bisa melipat gandakan pahala yang enteng dan ringan dan menghapus banyak dosa dengan amalan yang enteng dan ringan tapi ikhlas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abbasah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan wudu, man tawaddu'a wa asbagha wudu'ahu thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihima hadathun illa kaffarallahu khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba berwudu lalu dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukur wudu. Dan sholat syukur wudu sholat yang sunnah tapi ghair muakkadah, tidak ditekankan banget. Amalan enteng cuma 2 rakaat. Tapi di dalam 2 rakaat itu dia tidak sahun, tidak melamun. Lam yuhaddits fihi ma syai'. Tidak ingat kepada urusan dunia. Fokus wa muqbil 'ala Allah biwajhi wa qalbi. Dia fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya walaupun dosanya memenuhi buih seperti sebanyak buih di lautan. Disebutkan ghafarat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Digugurkan semua dosanya walaupun sebanyak dosa di lautan. Dalam riwayat lain kawaladin kayauma waladin hamalatsu ummuh. Ibarat bayi yang baru dilahirkan lagi oleh ibunya. Itu salat sunnah ghair muakkadah, salat syukur wudu. Apalagi salat fardu. Menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dengan syarat orang itu melakukan salat secara maksimal. Ikhlas, khusyuk. Kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang sahun, orang yang riya bukan dihapus dosanya tapi terancam fawailul musallin. Dosa. Menunjukkan wajibnya 2 hal ini ada di dalam salat kita, ya ikhlas, ya khusyuk.
Salat yang ikhlas dan khusyuk inilah yang menggugurkan banyak dosa. Termasuk dosa-dosa besar, ya. Walaupun dosanya sebesar buih, sebanyak buih di lautan. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan, kayaumin waladatsu ummu. Seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, rincian tentang hal ini kita akan bahas nanti pada waktu membahas kekhusyuan di dalam sholat. Seusai sholat apa yang kita lakukan? Berzikir. Dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berzikir juga bisa menghapus dosa-dosa. Zikir seusai sholat. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, man sabbahallaha fi duburi kulli salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 wa qala tamamal miyah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabalil bahr. Siapa orang yang bertasbih di setiap akhir sholat, seusai sholat dia bertasbih kepada Allah 33 kali. Bertahmid kepada Allah 33 kali. Bertakbir kepada Allah juga 33 kali. Lalu ditutup menjadi 100 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 99 kali total. Dengan la ilaha illallah sekali jadi 100 kali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa yuhyi wa yumitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang zikir ba'da salat. Ada orang menambah yuhyi wa yumitu, itu bukan zikir ba'da salat. Tapi itu adalah zikir ketika sebelum berdoa, ketika di Safa dan di Marwah, ketika sa'i. Di awal sebelum kita memulai sa'i dari Safa ke Marwah menghadap kiblat, baca zikir la ilaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa'dah. Nah, setelah itu baru angkat tangan sambil menghadap kiblat, berdoa bebas. Setelah itu turunkan lagi, baca lagi zikir yang tadi. Jadi ada yuhyi wa yumitu tapi bukan ba'da salat. Ba'da salat tanpa yuhyi wa yumitu. Kenapa? Begitulah Nabi SAW mengajarkan. Jadi setelah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyah. Akan diampuni semua dosa-dosanya wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun sebanyak buih di lautan. Jangan abaikan zikir ba'da salat. Karena zikir ba'da salat luar biasa menghapus dosa. Selain mengundang pahala, meningkatkan derajat, selain menenteramkan jiwa, selain di dalam zikir tersebut ada sanjungan, pujian, pemuliaan, pengagungan kepada Allah, juga ada istighfarnya, ada permohonan ampun atas dosa-dosa kita. Ada juga ba'da salat itu kan zikir sebelum tasbih, tahmid dan takbir itu Allahumma inni a'udzubika minal hami wal minal jubni wa minal kasal wa min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari sikap jubun, dari keresahan, kegelisahan, dan aku berlindung kepada Allah dari dikembalikannya aku ke kondisi umur yang buruk. Jangan sampai pikun. Karena pikun itu siksaan bagi pelakunya
ujian atau sekaligus azab bagi yang lainnya, stres menghadapi orang yang pikun ini. Kita berdoa, wa'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Berlindung kepada Allah. Baca ini setiap seusai sholat. Setelah Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ada doa itu tadi. Sebagaimana pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram ketika membahas zikir-zikir pada salat. Ada doa itu. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baca. Nah, coba lihat semua hal amalan yang berkaitan dengan salat itu menggugurkan dosa mulai dari berwudu. Terus setelah berwudu berdoa kepada Allah dengan baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah dengan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh di sana. Hadisnya hasan tentang tambahan tadi. Siapa orang yang berwudu membaguskan wudunya lalu dia menghadap ke arah kiblat lalu berdoa dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Terus dia melangkah ke masjid, langkahnya menggugurkan dosa. Dia masuk ke dalam masjid berdoa, doanya ketika masuk di dalam masjid menggugurkan dosa. Lalu dia sholat sunnah, apalagi sholat fardu, menggugurkan dosa. Lalu setelah itu dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang disunnahkan. Maka dosa sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, itu akan terhapus, gugur. Berdasarkan beberapa keterangan yang sahih yang tadi kita kemukakan. Oleh karena itu, giatkan, semangatkan, gairahkan kita untuk menghadapi saat ketika akan sholat. Begitu akan sholat, wah, ini semua amalan yang berkaitan dengan sholat itu menggugurkan dosa, menambah banyak pahala dan meningkatkan derajat. Mulai dari wudunya, gugur dosa tuh. Menghadap ke kiblat kemudian berdoa, gugur dosa selain pahala. Melangkah ke masjid, gugur dosa kita dan menambah pahala kita. Sholat kita, zikir kita. Semuanya itu dinikmati sebagai apa? Sebagai sesuatu penggugur dosa kita. Walaupun kita tidak terlalu menderita melaksanakan semuanya itu. Coba untuk urusan dunia. Orang menderita tapi enjoy menikmati penderitaan itu hanya karena tahu bahwa apa yang dilakukan yang mengundang penderitaan itu manfaat. Contohnya apa? Olahraga. Kita lari ke gunung, menderita enggak? Ya menderita. Pegel, ngos-ngosan, jantung deg-degan, ya. Nafas sudah kembang kempis gitu, kaki pegel gitu, menderita. Tapi kita enjoy menikmatinya. Karena pada dalam bayangan kita keringat yang keluar, pegal-pegal itu bagus. Keringat yang keluar membuang toksin, racun, lemak, dan hal-hal lain yang memang harus dibuang oleh tubuh gitu kan. Pegal ini adanya sel-sel yang rusak. Yang rusak ini kemudian akan diperbaharui, diganti dengan sel-sel yang baru. Akhirnya kita semakin kuat. Apalagi umpama kita mengangkat beban. Sampai tiba bergeg, tiba perket. Ya, sampai pegal-pegal. Tapi kita enak, enjoy menikmatinya. Karena tahu itu menyehatkan badan. Nah besoknya diajak teh hayu. Ada nggak nge-gym yang gratis? Tidak ada, bayar jutaan per bulannya, tidak sekali datang. Tapi orang rela bayar. Terus ketika mengalaminya menderita. Tapi datang lagi. Karena apa? Ada hasil.
Hasilnya, aduh tangan ini bulat, ini six pack. Asalnya no pack. Asalnya kayak balon jadi six pack ya. Jadi dicabakan oge resap gitu ya. Dilihatnya ngaca gitu sambil berpose gitu. Itu hasilnya. Keluar biaya, keluar pengorbanan. Itu aspek raga, aspek jasmani. Kenapa itu tidak dilakukan kepada aspek rohani kita? Rohani kita itu banyak racun, banyak lemak, banyak yang membahayakan, yaitu dosa dan maksiat. Itu harus dibuang, iyalah harus dibuang. Kenapa? Doa seusai wudu 2 kalimat syahadat. Asal nyambungnya setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata kita tidak nyambung. Kata para ulama klop banget. Karena apa? Wudu membersihkan kotoran dari badan kita. 2 kalimat syahadat menggugurkan dosa, membersihkan jiwa kita. Dua-duanya bersih, lahirnya bersih, batinnya bersih. Lahirnya dibersihkan oleh air wudu, batinnya dibersihkan oleh 2 kalimat syahadat yang kita baca seusai wudu tersebut. Kenapa seusai kita ke WC, BAB, BAK gitu ya, keluar dari WC, gufronaka. Minta ampunan, makna gufronaka maka Allah atlubu ghufranaka, aku meminta ampunanmu ya Allah. Habis ke WC, keluar dari WC kok minta ampunan? Apakah karena sudah berbuat dosa? Tidak, ini klop. Karena apa? Karena di WC kita buang kotoran yang membebani badan kita. Setelah itu plong, maka buang juga kotoran jiwa kita. Berupa dosa, minta ampunan, keluar dari dosa. Allahumma ghufranaka. Maknanya, Rabbi kama toharta jasadi tahir qalbi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membersihkan ragaku, bersihkan juga jiwaku. Ya Allah, sebagaimana telah engkau buang beban bagi ragaku, buang juga beban bagi hatiku, yaitu dosa dan maksiat tadi. Klop kan? Ya klop. Meyakini, mengetahui bahwa seluruh amalan yang berkaitan dengan sholat ternyata menguntungkan kita, membersihkan jiwa kita. Sejak dari wudhu, sejak dari melangkah, pas sholatnya, pas setelah zikirnya, membersihkan dosa dan menambah pahala, maka kita akan semangat. Lebih semangat dibanding kita mau pergi ke gym. Gym itu membuang lemak, membuang racun, membuang hal zat-zat kotor yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kadang-kadang para gymmer itu, namanya gymmer apa? Mengkonsumsi suplemen biar ototnya tumbuh gitu kan. Nah, semua amalan yang berkaitan dengan sholat seperti itu. Ia menggugurkan dosa, ia mengundang pahala. Derajat kemuliaannya tak heran meningkat di mata Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah amalan ketiga yang mengundang maghfirah dari Allah. Amalan pertama tauhid dan aplikasi. Kedua, mencari atau mengajarkan ilmu. Yang ketiga, seluruh ibadah yang berkaitan dengan sholat. Sejak dari mulai berwudu, melangkahkan kaki, sholatnya itu sendiri, dan zikir yang dilakukan setelahnya adalah amalan-amalan penghapus dosa. Itu ketiga. Keempat. Nah, ini keempat ini luar biasa nih. Jangan remehkan, banyak di antara kita yang mengabaikan ya. Keempat ini akan kita bahas 2 pekan lagi. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Kita tinggal menyisakan waktu untuk bertanya jawab, dan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama.
Ustaz, rumah saya sering dikerubuti semut di jendela, di lemari dan lain-lain. Sudah level sangat mengganggu. Saya suka semprot dengan obat nyamuk semprot. Di sini disebut mereknya tapi nggak saya bacakan. Bisa disangka iklan, dibayar ente. Begitu juga saya suka membunuh kecoa, cicak karena menjijikkan. Bolehkah binatang tersebut dibunuh? Jenis binatang apa saja yang haram dibunuh? Baik. Untuk kecoa dan cicak tidak masalah. Untuk semut, kita dilarang membunuh semut secara sengaja. Ada semut itu ditinesan hiji-hiji, itu nggak boleh. Kecuali apabila semut terbunuh tanpa kita tidak bisa hindari, bukan sengaja. Umpamanya banyak semut di lantai, mungkin karena ada kue-kue, serpihan kue gitu ya, atau yang manis-manis, tumpahan kopi, tumpahan sirup, tidak langsung dibersihkan. Lalu tak lama kemudian semut datang. Ya mungkin kita usir dulu semutnya, awas mau dipel, nggak bisa. Akhirnya kita sapu. Ada yang mati? Pasti ada 1-2 yang mati. Atau kita bekas kopi dibiarkan, dikerubuti semut, lalu kita cuci gelasnya itu. Nggak mungkin kita usir, awas mau dicuci. Ya kita cuci langsung pasti banyak yang terbunuh. Maka itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka tak apa-apa. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya boleh nggak membunuh semut. Hukum asal membunuh semut terlarang, tidak boleh. Kecuali kalau dalam kondisi yang memang tidak bisa dihindari tanpa disengaja. Pasti semut itu ada yang terbunuh dan mati. Kecuali apabila semut sudah menjadi wabah. Apalagi semut yang berbahaya, yang beracun seperti semut merah bahasa Sundanya kararangge. Itu berbahaya kalau menggigit, beracun, itu bisa bengkak-bengkak dan seterusnya. Bisa mati ya, kalau banyak mungkin bisa mati. Yang seperti itu sudah menyangkut membahayakan keselamatan manusia, maka dibolehkan untuk dibunuh. Dikiaskan kepada ular, kalajengking atau binatang-binatang yang berbisa yang lainnya. Ya. Bagaimana caranya mengusir semut agar semut tidak ke rumah? Ya, itu bukan urusan syar'i. Tanya ke insinyur semut, ke sarjana semut bagaimana caranya. Ya. Apa yang harus saya lakukan terhadap nafkah suami yang bekerja di bank konvensional sementara saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan? Apakah berdosa jika saya menggunakan nafkah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari? Ya kalau tidak digunakan, makan apa? Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya oleh seorang anak yang ayahnya bekerja di pajak. La yadkhulul jannah sahibul muqsid. Tidak akan masuk surga pemukut pajak. Termasuk orang yang ada di sana ya. Termasuk di bank ya. Haram ya haram. Keharaman jangan ditetapkan berdasarkan akal. Ada yang menyatakan, mikir yang bikin uang itu siapa? Bank kan, gitu kan? Maka kalau umpamanya amaliyah bank, perbankan diharamkan, haram juga pakai uang. Nanti barter aja. Ini orang pakai otak. Bukan pakai ayat atau hadis. Nabi SAW menyatakan akiluhu wa katibuhu wa syahiduhu wa mu'kiluhu kulluhum sama. Orang yang makan riba, yang menjadi saksinya, yang menjadi pencatatnya, dan yang memberi ribanya si peminjamnya itu. Semua dosanya sama. Dan sekecil-kecil dosa riba adalah sebesar-besar dosa zina.
Dosa zina dosanya semuanya besar, tapi dosa zina yang terbesar adalah apabila seorang berzina dengan ibunya, lebih besar. Itu ternyata sebanding dengan dosa terkecil dari riba. Bayangkan bagaimana dengan dosa yang lebih besar. Haram ya haram. Ini nas, hadis ditunjang dengan ayat. Adapun kalau uang itu dibikin oleh bank, enggak benar. Yang bikin uang siapa? Peruri, ya enggak? Negara. Yang mencetak peruri perusahaan uang negara. BI atau bank menerbitkan. Sebagai salah satu lembaga resmi negara yang berwenang bertanggung jawab bikin uang, ya uangnya halal karena negara. Tidak semua produk jasa yang dilahirkan dirumuskan oleh bank yang mengeluarkan uang itu menjadi halal, enggak. Uangnya halal. Ada lembaga yang berwenang bikin sebuah makanan yang halal. Makanannya halal. Tapi lembaga atau restoran tersebut juga menghasilkan beberapa produk yang haram. Ya yang haramnya nggak boleh. Yang halalnya tetap halal. Jadi tidak boleh bekerja di bank. Keluar ya keluar. Terus nanti sengsara. Pertama kalau itu terpait, itu ujian. Itu adalah cobaan bagi dia. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengganti sesuai dengan janjinya. Man taraka lillahi syai'an. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tidak kontan. Sekarang resign besok ganti. Enggak. Harus ada ujian, bener enggak? Harus ada penderitaan, pengorbanan. Serius enggak ini? Mau tobatnya gitu ya. Jangan sampai sehari dua hari kok belum ada ganti. Kembali. Enggak lulus ujian dia. Syekh Al-Albani pernah ditanya bagaimana ayah saya murni kerja di perpajakan. Beliau menjawab, kalau anak atau istri itu bisa mandiri menghasilkan uang sendiri, itu lebih utama. Tapi kalau belum, ambil secukupnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak berlebih-lebihan. Umpamanya hanya kebutuhan pokok, jangan berlebih-lebihan. Minta ganti HP tiap bulan hanya karena gajinya gede. Enggak boleh. Silakan. Karena apa? Karena memang kondisi fakir dan miskin si istri sama anak-anaknya yang belum memiliki apa? Memiliki penghasilan. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Tapi tidak melebihi dari kebutuhan pokoknya. Apa boleh akhwat bersuara saat sholat? Tergantung suara apa, dari mana suaranya. Dari mulut apa dari bawah? Kalau dari bawah batal. Sampai mana batasan suara jika boleh? Maksudnya mungkin bacaannya boleh dikeraskan atau tidak. Hukum asal wanita laki-laki ketika sholat boleh dikeraskan. Bahkan itu bisa menunjang kekhusyuan sholatnya. Kecuali apabila menimbulkan madarat. Seperti mengganggu orang di kiri kanan. Orang yang sedang sholat di kiri kanan kita juga terganggu ya. Atau ada yang sedang tidur. Atau ada yang sedang belajar besok mau ujian. Terganggu. Maka jangan. Nabi SAW melihat para sahabat sholat malam masing-masing bacaannya dikeraskan. Beliau menyatakan la tajharu ba'dukum bi ba'din bil qiraah. Jangan saling mengeraskan suara kalian dengan bacaan kalian. Masing-masing salat. Nas hadis. Jangan pakai akal. Boleh karena ini zikir, dalam salat juga kita berzikir jadi klop. Itu akal, dan akal yang tidak masuk akal. Walaupun dalam sholat kita zikir, orang yang di luar sholat zikir, zikirnya kan berbedanya. Kita baca Fatihah, dia baca Al-Baqarah, dan kita hafal. Hebat ente? Hebat itu apa ya? Terganggu nggak? Ya jelas terganggu. Nggak boleh. Oleh karena itulah, maka kalau menimbulkan gangguan, ada orang lain yang lagi sholat, atau
tidak sholat, tapi banyak laki-laki yang terpesona dengan suara bacaan kita yang bagus, maka jangan. Cukup untuk terdengar oleh diri kita sendiri saja. Ya. Tapi kalau tidak ada orang di rumah umpamanya malam-malam atau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, suami anak-anak pada ke masjid, dia sholat sendirian di rumah, silakan dikeraskan bacaannya. Ya. Gak apa-apa. Bismillah, Ustaz, ana seorang istri kedua. Tapi pernikahan ana dengan suami adalah ketika sama-sama telah menjadi janda dan duda. Loh, duda, kata istri kedua, berarti dia sudah punya istri sebelumnya. Dari pernikahan anak dengan suami ini kami tidak punya anak. Sekarang suami anak sudah meninggal. Oh, pengumuman. Namun untuk pembagian waris suami anak tidak meninggalkan surat hibah pada anak-anaknya. Namun ketika hidup dia hanya bilang bahwa rumah untuk anak bungsu, tanah untuk anak pertama dan lain-lain, namun tidak ditulis secara sah. Sekarang yang ana mau tanyakan, apakah suami ana ini secara hukum agama zalim? Karena ana sebagai istri sah tidak diberikan apapun, bahkan semua anak sambung ana memutuskan tali silaturahmi. Ini berarti wasiat. Jadi kalau seorang kepala rumah tangga, nanti kalau saya mati, rumah untuk si bungsu, tanah untuk si cikal, mobil untuk yang kedua, itu wasiat. Karena wasiat itu nanti dilaksanakan setelah meninggal. Wasiat tidak boleh ke ahli waris. Nabi SAW menyatakan la wasiata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris nanti akan dapat bagian warisan. Ya, maka tidak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau hibah. Hibah itu diberikan ketika hidup. Nih, saya beri mobil untuk kamu. Langsung dikasih. Bukan, nanti kalau saya mati, ambil mobil saya untuk kamu. Nggak boleh, itu wasiat. Tapi kalau hibah, langsung saat itu diberikan. Nah, jadi yang ditanyakan ini wasiat. Tidak boleh dilaksanakan. Tetap bagikan sebagai waris. Istrinya, istri yang kedua ini dapat 1/8 karena punya anak laki dan perempuan ya. Ini dapat 1/8 ya. Anak-anaknya asobah itu sisanya. 7/8 bagikan ke anak-anak. Laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Sudah. Jadi istri, walaupun istri kedua ini dapat warisan 1/8. Boleh dituntut, boleh, hak dia. Adapun nanti anak-anak sambung yang mau memutuskan silaturahmi atau tidak, itu urusan mereka, dosa kalau tidak. Ya. Tapi hak istri ini 1/8 tetap tidak boleh ditahan oleh anak-anak sambungnya. Oh, enggak ada wasiat hibah dari bapak ke istri. Enggak perlu wasiat, waris mah tetap ahli waris. Kecuali kalau sebelum meninggal istri kedua ini dicerai dulu, lalu habis masa iddah, enggak dapat karena bukan istri. Tapi kalau sampai meninggal masih berstatus istri, dapat warisan 1/8 dari harta suami. Ya, tuntut saja ambil dari mereka. Ya, Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Seorang wanita yang memakai make up misalnya lipstick, apakah harus menghapusnya lebih dahulu sebelum berwudu? Karena ada beberapa yang katanya waterproof. Tapi kalau sedang di luar rumah mungkin kesulitan untuk membersihkannya, Ustaz. Mohon penjelasan. Iya, kalau make up itu menghalangi sampainya air wudu ke kulit, maka tidak boleh. Harus disusut dulu.
Gimana cara nyusutnya? Saya nggak tahu, urusan perempuan itu. Ya. Pokoknya hilangkan lipstik. Kalau lipstik ini memang menghalangi sampainya air wudhu ke kulit bibir, maka wajib untuk diseka dulu. Tapi kalau umpamanya lipstik atau make up ini tidak menghalangi sampainya air wudhu ke kulit, maka nggak apa-apa. Kan mungkin berbeda jenis ya kualitas dari make upnya. Tanya sajalah ke ahlinya, apakah ini menghalangi air wudhu? Kalau menghalangi air wudhu jangan dipakai. Nanti pas di luar susah untuk membersihkannya terlebih dahulu. Ya, cemong lagi nanti sudah gelis-gelis pas di wudhuan jadi kemana-mana gitu. Jadi pakailah make up yang kira-kira tembus air. Apakah jika ke kajian naik kendaraan atau motor mobil dihitung langkahnya? Iya, tapi bagaimana cara menghitung bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau seseorang zaman dahulu pergi dari rumah ke masjid memakai unta atau keledai atau kuda, maka setiap debu yang diterbangkan oleh kaki kuda tersebut itu dihitung sebagai pahala dan penggugur dosa. Mana yang lebih gede langkahnya, manusia atau kuda? Kudanya. Kuda. Itu aja berpahala ya. Ya. Mungkin kalau kita kan sekarang pakai motor, apakah Allah menghitungnya setiap putaran? Satu putaran dianggap satu langkah jadi satu pahala. Yang depan satu pahala, yang belakang digugurkan satu dosa gitu ya. Makanya biar gede pahalanya zigzag nanti. Biar banyak itu putarannya. Wallahu alam bagaimana menghitungnya, yang jelas Allah mah gampang untuk menghitungnya. Di lingkungan rumah saya banyak masjid yang menggunakan speaker luar saat sholat. Bahkan sampai zikir dan doa setelah sholat. Kadang susah khusyuk karena suara speaker tersebut. Pertanyaan, boleh saya menunggu sampai di masjid selesai? Apakah tidak termasuk lalai dalam sholat? Iya boleh. Kalau tidak khusyuk boleh. Kan gak lama ya. Jadi azan qomat boleh dikeluarkan, tapi sholat dan zikirnya jangan. Saya juga sempat mengalami dulu, saya kena setelah COVID teh. Setelah COVID ada turunan yang agak ringan, apa namanya? Omikron. Nah, gitu lah. Akhirnya saya isoman di Jalan Jurang dekat masjid. Pas sholat maghrib saya di rumah, nggak ke masjid sebab bisa menulari orang. Dikeluarkan ya teman si imam, aduh jadi kaganggu ya. Yang baca anak luruskeun deh. Saya langsung WA ke DKM-nya. Kalau bisa sholat mah jangan dikeluarin. Saya bilang ke Ikhwan, sama Ustaz, Anda juga pernah di sana. Ciwe. Alhamdulillah sekarang enggak katanya ya. Alhamdulillah. DKM-nya ada di sini. Ada. Alhamdulillah sekarang enggak. Jadi sebaiknya kalau bacaan, sholat dan wirid jangan dikeluarkan. Mengganggu orang yang sedang sholat di rumah. Mungkin yang sakit, mungkin wanita yang juga sedang sedang sholat. Ada anak kecil ya, yang bayi yang susah diemplek-emplek ke ibu nata untuk sholat dulu gitu. Pas ngegorowok di masjid gitu, korejatin nangis, itu madarat. Jadi jangan dikeluarkan. Terakhir.
Apakah adakah doa atau zikir khusus yang bisa saya baca agar saya bisa jadi pribadi yang lebih sabar dan ikhlas karena sering terpancing emosi? Ada. Kalau nggak salah di radio juga sering diputar. Saya lihat ada masuk ke Instagram saya atau Reel atau TikTok. Doa yang pernah saya bahas, Allahumma ij'alni laka dzakkara wa laka syakkara, yang seperti itu. Ya, Allahumma ij'alni laka dzakkara. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu banyak-banyak berzikir kepadamu. Laka syakkara, orang yang banyak-banyak bersyukur kepadamu. Sampai ada laka mukhbita, dan orang yang selalu mukhbit kepada engkau. Mukhbit ini istiqomah. Mukhbit ini dawamu taat terus-terusan, ya. Laka sabar, orang yang selalu bersabar karena engkau. Itu ada. Silakan dilihat di YouTube doa untuk itu, nanti muncul hanya setengah menit kok, 30 detik penggalan doa tersebut bisa dihafal dengan mudah, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Nanti sore jangan lupa ada kajian lagi di sini ba'da asar. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.